Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas ujian sekolah pada mapel sejarah. Materi yang akan saya sampaikan berjudul Computer History and Development, Sejarah dan Perkembangan Komputer. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adrian Astaguna, nomor absen 3, kelas 12 TKJ 1. Berikut adalah runtutan acara atau materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, introduction, mengenalkan apa itu komputer. Yang kedua, perkembangan komputer digital dan perkembangan komputer dari tahun ke tahun. Yang terakhir, ketiga, kesimpulan, dampak komputer pada zaman sekarang. Berikut adalah Charles Babbage, atau yang digadang-gadang sebagai penemu komputer pertama di dunia. Biasa juga dikenal dengan julukan Father of the Computer. Yang pertama, introduction. Komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Yang kedua, perkembangan komputer. Komputer pertama. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Different Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Different Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Berikut adalah foto dan perbedaan Different Engine Zero dan komputer pada zaman sekarang. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930. Alan Turing lah yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machine. Termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit pelat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Awal mula diciptakan ENIAC adalah untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan.
ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC, seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa. Komputer pribadi. Tahun 1970-an dapat dibilang sebagai kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak print dokumen. Satu hal yang paling beda dari Xerox Alto adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern, sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakannya disket, Ethernet, serta chip Dynamic Access Memory atau DRAM. Sementara itu, Apple mulai didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya turut memperkenalkan Apple, sebuah komputer single circuit pertama. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Acron. Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Berbagai penemuan lain kemudian ditemukan pada tahun 1983. CD-ROM resmi hadir sebagai alat penyimpanan yang mampu menampung data hingga 550 MB. CD-ROM kemudian ditetapkan sebagai standar umum komputer. Pada tahun yang sama, Microsoft resmi memperkenalkan Word, diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Seakan tak mau ketinggalan, Microsoft turut meluncurkan sistem operasi Windows yang menawarkan keunggulan dari multitasking dan sudah dibekali dengan antarmuka grafis. Apple kemudian menelurkan sebuah inovasi baru bernama PowerBook, sebuah seri laptop portable yang dapat dibawa kemana saja. Komputer era 2000-an sampai sekarang. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru, MacBook Air, pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada tahun 2010. Tibalah pada materi terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi-materi di atas adalah perkembangan komputer dari tahun ke tahun semakin canggih. Pada awalnya komputer yang hanya bisa untuk menghitung data saja, sekarang komputer sudah bisa melakukan banyak hal. Itu
sudah menunjukkan bukti bahwa komputer bukan hanya berkembang secara fisik, namun juga secara fungsi. Dampak komputer dari tahun ke tahun juga semakin besar. Memiliki komputer pada zaman sekarang sudah seperti kebutuhan pokok, yang dahulunya komputer sebagai barang mewah hanya beberapa orang saja yang memilikinya. Itu karena kebutuhan pekerjaan pada zaman sekarang sudah mewajibkan kita untuk memiliki komputer. Bahkan dengan komputer sekarang, kita bisa menghasilkan uang, dan tentu komputer akan terus berkembang dan lebih canggih lagi. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian sekolah pada mapel sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.